Kayaknya ini bukan jaksa deh, lebih cocoknya Sister Home yang lagi viral itu. Ya, selain poin beberapa fakta-fakta baru yang terungkap dari persidangan kemarin, juga ada nih Viti yang turut ya menyita perhatian publik juga ya mengenai jaksa nih. Coba langsung aja kita putar videonya. Jadi setelah itu jadi tolong pengunjung ya, pengunjung tolong ya, hak saudara silahkan tunjukkan. Paling tajir nggak sih? Bisnis sukses nggak sih? Body sexy? Apa nih guys, tolong para jaksa, ada apa dengan kalian sama Nikita Mirzani? Bisa-bisanya kalian kesannya meledek di saat sidang. Shokkah kalian karena kesaksian saksi pelapor di luar jangkauan? Kagetkah kalian ketika terdakwa seorang Nikita Mirzani begitu badass gitu ya powernya? Bayangkan dia ditahan begitu lama karena BAP saksi, dan di saat di sidang BAP dan kesaksian begitu bertolak belakang. Katanya gitu. Ingat, Nikita Mirzani menyuarakan fakta yang akurat sampai terbukti produknya pun cuma nempel stiker, dan terbukti juga bahwa saksi pelapor hanya sakit hati karena dikatain abu-abu dan dempulan. Save Nikita Mirzani. Oke, dari poin tersebut mari kita ya lihat beberapa tanggapan ya mengenai sidang kemarin gitu ya dari beberapa warganet atau juga netizen ya. Check it out. Persidangan yang sangat dinanti-nantikan. Sejauh ini yang aku tengok persidangan yang banyak penonton yang sungguh dinanti-nantikan itu ya persidangannya Nikita Mirzani ini. Tetap salpok sama si Piring ya, datang-datang pengen ngasih dukungan, pengen ngasih suara. Di tengah persidangan malah memperkuat kalau si DRG ini semakin bersalah ya kan. Makanya Miring, kau mending di rumah aja lah, minum kopi pakai panci. Terus kalian tengok nggak part ini yang jaksa yang menye-menye ini, jaksanya si DRG. Kayaknya ini bukan jaksa deh, lebih cocoknya Sister Home yang lagi viral itu. Aku di awal juga Sister Home ngapain itu di sini? Sister Home nggak? Terus ini flu-nya belum sembuh ya, makanya pakai masker mulu. Kalian tengok juga kan waktu Nikita Mirzani maju ke depan sama si DRG sama beberapa jaksa itu, yang Nikita Mirzani kelihatan udah kayak nggak bisa menahan emosi. Kalau aku kian itu kayaknya udah kulepukkan aja itu barang bukti itu ke kepalanya si DRG. Kesal gitu, apa yang ditanya, apa yang dijawab, yang dibahas malah perskincarean, tapi larinya tak kedoktif lah ke anu lah. Nggak jelas kau, pelangak-pelongok terus. Jangankan sekelas kita sebagai penonton, jangankan sekelas Nikita Mirzani yang jadi lawan, hakimnya aja bingung sama si DRG ini. Makanya sampai dibilang, jangan ulang, yang ditanya apa ya itu yang dijawab. Makanya makan kau sebelum berangkat. Kurasa udah nggak selera makan lagi si DRG ini ya kan. Astagfirullah, kocak ya. Ya, just for fun ya guys ya. Tanya kenapa takut, larinya abu-abu. Abu-abu, ada apa dengan abu-abu? Terus kalau misalnya gue dibilang hitam-hitam, merah-merah, atau ijo-ijo, gue harus bilang kayak, karena aku dibilang ijo-ijo, kan gak nyambung. Yang ditanya adalah, lu kenapa takut? Kenapa takut sama produk elu gitu loh? Kenapa lari ke sana, lari ke sini? Nggak tahu poinnya di mana, nggak ngerti ini. Sumpah yang ditanya kenapa lu itu takut ya? Takut cuman karena powernya si followersnya Nick Mir. Gak nyambung sumpah. Asli sih, sumpah ini lucu banget. Kayak bener-bener apa ya dia bilang? Kalau misalnya cuman karena takut sama itu nggak nyambung banget. Lu tuh cuman takut produk lu berbahaya. Intinya itu. Kalau misalnya lu takut sama manusia, ya
Kalau lu takut sama manusia nih, lu lapornya ke kepolisian dari awal. Ini kan masalah produk, bukan masalah manusianya. Poin. Dari persidangan NM dan DRG pada hari ini, saya belajar bahwa gelar akademik tanpa ilmu pengetahuan yang seimbang hanyalah simbol kosong belaka. Ingat, rasa hormat tidak bisa Anda dapatkan hanya dari gelar semata, namun harus dibuktikan melalui kompetensi yang nyata. Jika ilmu pengetahuan gagal menopang gelar yang Anda miliki, maka hal tersebut bisa mengakibatkan gelar Anda kehilangan martabatnya, bahkan bisa menjadi sasaran atau bahan olok-olok publik. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman yang ada di rumah, sudah pantaskah Anda menyandang gelar yang Anda miliki pada hari ini? Keren sih emang ya netizen di Indonesia ya sekarang ini ya. Kritis, pinter gitu. Oke guys, baru selesai nonton cuplikan sidangnya Nick Mir sama Reza Gladys ya. Jujur nonton mereka berdua tuh kayak lagi nonton ini ya apa? Sinetron Indosiar gitu. Terus dasar emang cewek gitu ya, jadinya sensitif gitu, ditanya apa gitu langsung ngegas gitu kan. Kan ditanya artinya abu-abu itu apaan. Terus si Reza Gladys bilang, tanya aja sama terdakwa. Terus kayak kesel gitu. Emang si cewek ya, susah. Sebenarnya kasusnya gara-gara apa sih? Pemerasan apa gara-gara si dokter Reza Gladysnya dibilang mukanya abu-abu sama Nick Mir? Nggak tahu, bingung juga ya. Sebenarnya kasusnya apa sih? Kayak katanya pemerasan, TPPU, tapi apa nih akhirnya? Nah, mana nih pendukungnya RG? Mana nih pendukungnya RG ya? Yang katanya nggak terima kalau skincare, mana nih? Di persidangan kemarin si RG udah mengakui kalau si produk ini dijadikan treatment di kliniknya. Nah, apakah produk ini punya dia? Bukan produk dia rupanya. Bahkan dia menempelkan stiker label atau brand dia di produk itu. Dan parahnya lagi, produk ini tidak ber-BPOM. Jadi sudah jelas dong kalau tim kalian ini adalah definitely, absolutely, truly mafia skincare. Gak usah ngelak lagi tim RG itu, kayak si Mencret ya, kayak si Nepos ya kan, gak terima, dia bahkan melempar balik lagi, katanya itu mereka yang mafia skincare. Sudah jelas ya, kamu mengganti label yang tidak ber-BPOM yang parahnya ya, kamu gunakan di klinik kamu ya. Apa itu namanya kalau bukan mafia skincare? Dan yang lebih gilanya lagi, ini rupanya tuh masalah pribadi, bukan masalah produk ya. Masalah pribadi yang nggak diterima, mukanya abu-abu, dibilangnya abu-abu. Ini sebenarnya RG, lo mau masalahin itu di bidang mana nih? Di bidang kosmetik lo yang katanya itu kosmetik lo, atau memang masalah pribadi lo aja ya lo nggak terima sama kulit lo? Kan kocak. Jadi di persidangan ini nggak terbukti dan bahkan tidak dipermasalahkan masalah pemerasannya itu. Jadi yang selama ini berkuar-kuar temennya RG, pemerasan lemon itu mana? Malu gak kalau udah kayak begini? Malu gak? Makanya itu ya gitu, kocak pokoknya, kocak sekocak-kocaknya lah pokoknya. Ya itulah ya, masih banyak lagi tanggapan-tanggapan warganet ya gitu, yang turut menyaksikan sidang kemarin yang ditonton puluhan ribu mata warga Indonesia gitu ya. Sekali lagi silahkan simpulkan sendiri, aku tunggu komentar kalian, komentar atau juga pendapat, persepsi, opini kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.